Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya karena malam hari ini ya kita bisa melaksanakan masa orientasi untuk di level ini ya, peserta yang baru ya Coach Iksan ya. Iya, benar. Jadi ini orientasi untuk member-member baru yang baru aja bergabung di IAC. Yes, ya. betul. Jadi sebelumnya kita mohon maaf dulu nih, ya Coach, karena sebenarnya live ini sebelumnya mau malam minggu kemarin ya. Iya, benar. Ada benar. kendala teknis. Yes. Waktu itu mati lampu. Lebat, jadi mati lampu di Pekanbaru ya sampai tengah malam pada saat itu. Yes. Yang tadi di kita baru nyala tuh persis jam 12. Jam 12. Nah, jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta. Nah, kali ini kita akan istilahnya itu redemption lah. Yes. Pembalasannya tuh hari ini ya. Ya Coach. Nah, hari Bener ini banget. kita bakal bahas apa aja nih Coach Didi? Wah, banyak banget ya. Yang pasti ini pondasi dari semua pondasi ya. Bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa sukses, ya bisa kami bimbing untuk sukses. Nah, disinilah kita bahas formulanya nih Coach Iksan. Ya. Karena banyak sekali orang yang tidak sukses itu bukan karena mereka tidak melakukan, tapi mereka salah dalam melakukan. Ya, jadi bukan berarti mereka tidak berusaha ya, tapi bisa jadi ini adalah kesalahan tindakan yang mereka anggap benar. Iya, jadi sesuatu yang dianggap benar dan mereka terjebak di dalam kesalahan. Nah, untuk itulah kami ada sebenarnya. Ya, coaching ini untuk membimbing Bapak Ibu semua. Dan kemudian kita akan mulai dari start, ya, dari yang paling basic yaitu Dream Book Bapak Ibu semua ya, Coach Iksan ya. Iya, Dream Book kemarin sudah diinformasikan ya dari tim admin, ada video saya waktu itu yang mengisi Dream Book dan juga Smart Goal ya. Smart Planner. Iya. Smart Goal Planner. Goal setting dengan ini ya. Dream Book. Iya, Dream Book begitu ya. Gimana Bapak Ibu? Dream Book-nya sudah diselesaikan? Iya. Kalau yang Smart saya udah sempat baca, nih seru menarik semua ini Coach. Yes, betul banget. Kita udah langsung periksa ya kemarin ya. Kita udah periksa dan alhamdulillah mimpi target-target Bapak Ibu ini menarik dan terstruktur juga dan sesuai lah dengan Smart itu tadi. Yes, betul. Benar-benar terukur semuanya dan bisa dicapai segala macam gitu. Betul sekali. Ya, hanya tinggal lagi yang Dream Book itu divisualisasikan. Ya, benar. Nah, Bapak Ibu boleh komen di kolom komen Zoom ya, siapa yang sudah memvisualisasikannya dan juga boleh dikomen siapa yang belum memvisualisasikannya. Maksudnya memvisualisasikan adalah menempel gambar yang semisalnya yang menjadi dream Bapak Ibu semua. Misalnya nih Coach ya, punya dream untuk menghajikan orang tua gitu ya. Benar. Ya, mungkin foto Ka'bah. Foto Ka'bah, ada foto orang tuanya. Ada foto orang tuanya, benar. Atau dream-nya bisa jadi mungkin akan segera menikah misalnya gitu ya. Foto calon istri, tapi kan masih berubah itu Coach ya. Iya. Itu kayaknya dream-nya Coach Iksan tadi. Aduh, jangan dibahas di sini. Oh, jangan dibahas di sini. Waktu aja. Iya, jadi kemarin kalau ngomong-ngomong soal ini, Coach, soal Dream Book. Nah, di situ kan saya juga udah visualisasikan impian-impian saya, impian-impian saya tuliskan saat saya punya impian itu tanggal berapa. Betul. Dan kemudian ada yang terwujud, Coach, ya. Salah satunya itu impian saya untuk bisa bersekolah di luar negeri. Wow. Nah, alhamdulillah, ya saya mimpikan itu dari SMA ya, Coach. Dari SMA, pengen banget, alhamdulillah. Dapat, ya, sesuai dengan kampus yang saya impikan. Wow. Nah, jadi kekuatan impian itu seperti itu, Coach. Memang inilah tujuan kita membahasnya hari ini, supaya impian-impiannya teman-teman kita, peserta-peserta Bapak Ibu yang ada di sini, bisa juga tercapai gitu dengan kekuatan impian dan dorongan segala macamnya itu Coach. Yes, betul. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silahkan komen di kolom komentar siapa yang sudah memvisualisasikan impiannya karena kita akan bahas. Ya, Bapak Ibu nggak usah malu gitu ya dibahas ketika dengan teman-teman yang lain karena bisa jadi Anda menginspirasi kawan-kawan yang lain. Dan jangan malu impian Anda mungkin terlalu kecil, terlalu besar itu nggak ada hubungan ya. Impian orang lain-lain ya. Yes. Ya? Betul banget. Betul. Saya punya satu kisah ya, true story ya Bapak Ibu ya.
ini saya dapatkan ketika saya awal-awal masuk kuliah dulu ya di Jogja. Dan ini betul-betul mengubah hidup saya, Coach. Gimana tuh, Coach? Jadi ketika itu saya membaca buku dan sebenarnya saya membaca buku ini gara-gara saya ikut seminar ketika itu. Ada fakta yang menarik bahwa dari 100% manusia di muka bumi ini, ya hanya 10% yang benar-benar mempengaruhi kehidupan kita di muka bumi. Hanya 10% orang. Wow. Jadi kalau boleh kita lihat ya, baik itu yang orangnya soleh atau yang tidak soleh, tapi tetap menginspirasi kita, itu hanya 10% dari penduduk bumi. Dan mereka itu menguasai 90% kekayaan yang ada di bumi. Artinya kita sekarang ini cuma berbagi 10% sisanya aja. Yang menarik, Coach, ini dari 10% orang-orang yang sukses ini, apa sih rahasia mereka? Jadi setelah diteliti, ya dari 10% ini kan jadi 100% ya. Iya. Jadi, yang anggap ini penduduk bumi cuma 10 orang. Iya. Oke ya, 10%-nya kan cuma satu ya. Sorry, ini ada 100 penduduk bumi, ada 100 penduduk bumi, 10%-nya kan cuma 10 orang. 10 orang. Oke. Dari 10 orang ini di breakdown lagi. Di breakdown lagi. Jadi mereka yang mencapai kesuksesannya, ya itu dalam waktu yang singkat. Ya, dalam waktu yang singkat ini dikategorikan sama si penulis adalah 5-10 tahun. Ya, itu adalah orang-orang yang memvisualisasikan impiannya. Dan mereka menempelnya di tempat di mana mereka biasa lalu lalang. Jadi kalau di kamar mandi ya ditempel di kamar mandi gitu ya. Di tempat tidur ya ditempel sebelum tidur gitu ya. Atau di pintu kamar gitu ketika akan masuk. Sehingga ini akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Kemudian ya ada sebagian kecil lagi ya yang ini sangat sukses, yang bisa mencapai dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Ya. Dan ini ternyata cuma 20% dari yang 10 orang tadi, dari yang 10% orang terbaik tadi. Mereka adalah orang yang menulisnya, memvisualisasikannya, dan selalu mengatakannya ke banyak orang bahwa saya akan mencapai ini, saya akan begini, saya akan begini gitu. Iya, luar biasa. Ternyata kekuatannya adalah ya. Yang pertama ini tanpa disadari adalah doa. Ya, nah, benar. Tanpa disadari ini adalah doa. Kita coba lihat chat dari masing-masing peserta ya, Coach ya. Maaf, Coach, belum direalisasikan. Insya Allah akan segera direalisasikan dalam Dreambook-nya. Oke, sudah lama saya tahu mau aplikasikan Dreambook. Baik, ditunggu aja ya, Ibu Siti Rodiah. Baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu semua yang lainnya? Ya, kita tunggu ya komennya. Ya, silakan. Tetap kita tagih ya, Coach ya. Oke. Harus ditagih Harus ya. ditagih. Karena di sini kami semuanya ingin Bapak Ibu sukses. Benar. Coba Bapak Ibu bayangin, di mana kita bisa menemukan komunitas ini ingin membantu Bapak Ibu semuanya untuk sukses di bagiannya masing-masing. Kami nggak jualan produk, itu kami nggak nyuruh Bapak Ibu melariskan dagangan kami, enggak. Kami cuma ingin Bapak Ibunya itu sukses. Itu aja. Jadi ketika kita tidak melakukannya, ya yang kita khawatir ini Coach ya, sebenarnya kita zolim sama diri kita. Betul. Zolimnya itu kenapa gitu Coach? Ya karena menyanyiakan apa ya, banyak hal gitu. Iya, benar banget. Bayangkan Bapak Ibu di posisi ini ya, berkesempatan, katakanlah ada rezeki untuk mengikuti kegiatan ini malam ini di sini saat ini sekarang. Bayangkan mungkin ada orang yang pingin banget, pingin banget Coach, hadir di saat ini, ikut membahas ini, dan bahkan mungkin dia juga punya impian yang sama besarnya dengan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu menyanyiakan hanya karena mungkin bukan malas ya, tapi kebanyakan nanti. Iya, menunda-nunda. Nah itu kan ya penyakit yang paling berbahaya. Menzolimi diri sendiri dan orang lain mungkin ya kan? Betul. Menzoliminya itu tadi karena menyia-nyiakan kesempatan yang bisa jadi ini nggak terulang lagi, Coach. Betul. Ya. Kemarin di live terakhir di running ya di seluruh member IEC, saya sempat katakan sama Bapak Ibu, saya mau bongkar ya bahwa ya ini kesempatan bisa jadi langka banget
Bapak Ibu saya coaching. Karena kedepannya ya saya akan bergabung ya ke salah satu lembaga coaching nomor 1 di dunia, namanya Action Coach ya. Di mana Action Coach ini untuk tarifnya ya untuk bisa di coaching itu start dari 25 juta sampai 100 juta. Itu bervariasi. Salah satu guru saya di Action Coach namanya Coach Han Budiono. Beliau itu menerima tarif sekali mengcoaching itu bayarnya per tahun itu hampir 1 miliar dari kliennya. Pak Didi, satu klien. Pertanyaannya Pak Didi, itu nggak kemahalan bayar coachingnya. Nah menariknya, ketika di coaching sama Coach Han ini, ya Coach Iksan ya, itu orang tadi, ya itu bisnisnya bahkan bertumbuh sampai 5 kali lipat. 5 kali lipat. Jadi kalau cuma 1 miliar, dia dapat 5 miliar, why not? Yes. Why not? Nah, saya khawatir meskipun Bapak Ibu bisa mendapatkan 5 kali lipat, belum tentu Bapak Ibu sanggup membayar sebesar itu. Iya. Sehingga jangan sampai nanti kita sia-siakan. Nah, ya kita paksa diri kita. Nah, di sini juga hari ini saya di kesempatan ini ingin membedah nih ya Coach Iksan ya. Apa sih bedanya coaching, mentoring, training gitu ya. Nah, ini kan banyak kadang-kadang orang yang bias dengan istilah-istilah ini ya Coach ya. Sering ketukar-tukar juga. Sering ketukar-tukar yang dikiranya waduh ini mirip-mirip ini Coach gitu ya. Nggak ada bedanya deh kayaknya ya. Kita akan bahas apa sih bedanya coaching ya. Coaching ya versus training. Bapak Ibu mungkin sering ya atau pernah ikut training kayak webinar gitu ya Coach ya. Yang sekarang lagi tren-tren itu kuliah WhatsApp gitu ya. Zoom mungkin ya. Zoom gitu ya. Pokoknya seminar ya, seminar atau training. Versus lagi ada mentoring. Versus lagi ya namanya consulting. Apa beda masing-masing ini? Ketika kita tidak memahaminya, nah kita khawatir nanti Bapak Ibu tidak bisa mengoptimalkannya, gitu. Iya. Jadi kenapa tidak optimal? Karena nggak tahu gitu ya bedanya apa, gitu ya. Mungkin perbedaan yang ingin saya permisalkan, gitu ya. Ini misal saja, misal. Bapak Ibu tahu ya mungkin bebek, ya, versus ayam. Versus kita katakan elang. Oke. Ketiga hewan ini kita kelompokkan dalam satu kategori nih Coach. Iya. Kategorinya apa? Unggas. Yes, unggas. Tapi apakah mereka sama? Exactly different. Beda. Pasti, jauh bedanya. Bahkan elang ini loh makan anak ayam. Iya. Meskipun bebek dan ayam ini sama-sama unggas darat gitu ya, tapi bahkan mereka nggak mau satu kandang, Coach. Benar. Bahkan mereka nggak mau satu permainan gitu ya, Coach. Benar. Tongkrongannya beda. Tongkrongannya beda, karena memang bedanya tuh jauh. Meskipun masih dalam satu keluarga. Nah begitu juga dengan coaching, mentoring, dan consulting ini memang dalam satu kategori besar, yaitu pengembangan SDM, gitu. Ya, tapi ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Kita kupas satu persatu. Ya, coaching nih ya, Coach ya. Ini sebenarnya kegiatan bagaimana kita membimbing, gitu ya, Coach ya. Membimbing setahap demi setahap. Ya, membina Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya adalah membina. Gitu. Sementara kalau training, ini adalah ilmu, transfer ilmu. Iya, jadi transfer ilmu ini kan training-training yang banyak ya Coach ya. Benar. Ya, yang sering di mana-mana. Iya. Di mana-mana Coach. Bahkan di perusahaan-perusahaan pun ada training-trainingnya kan. Yes. Misalnya pengenalan mungkin aplikasi baru. Aplikasi baru, iya. Itu training kategorinya training. Nah, kayak kita lihat di bisnis online sendiri ya. Jadi ada training FB Ads ya Coach. Iya, benar. Iya, bagaimana menggunakan FB. Kemudian apalagi nih Coach?
Mungkin kebanyakan kalau saya ngikutnya itu seminar-seminar pembangunan diri sih, Coach. Yes. Mindset, terus mindset. Ini itu biasanya pengisi-pengisinya itu coach-coach yang ternama juga, dan yang kebanyakan dibahas itu tentang istilahnya itu kalau kita bilang life mastery. Iya, life mastery. Merubah arah hidup. Seperti itu. Yes, betul. Dan itu training. Jadi training ini hanya transfer ilmu dan dia satu arah. Satu arah gitu ya. Jadi wajar ketika Bapak Ibu diberikan video, nonton, ya sudah gitu. Ya sebenarnya pertemuan malam hari ini pun bentuk dari salah satu training. Nantinya video ini akan direkam dan batch berikutnya akan nonton. Tapi bedanya adalah ketika di coaching, nah inilah peran IEC tadi. Kita akan tagih mana dream book-nya, mana goal setting-nya. Bahkan nanti lebih dalam lagi kita akan breakdown. Ya Coach ya. Breakdown ini seperti apa ini Coach? Kita buka lapisan demi lapisan, terus materi-materi yang training yang kita sampaikan, itu nanti akan kita tagih pemahaman Bapak Ibu ini di mana gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita di sini menagih-nagih itu bukan memberatkan ya, kayak penagih hutang itu bukan Bapak Ibu ya. Ini sejujurnya demi kebaikan Bapak Ibu gitu. Jadi kita ingin tahu, nanya itu bukan untuk menjatuhkan, tapi Bapak Ibu sudah paham belum yang kita kasih tahu ini, materi ini berat atau bisa diterima atau seperti apa gitu. Jadi betul banget. Tujuannya adalah sampai Bapak Ibu tuh paham dan praktek gitu. Karena kalau Bapak Ibu nggak paham, ya gimana mau praktek? Paham aja enggak. Paham aja enggak. Iya. Ya. Jadi kata kuncinya di pembinaan. Ya. Sementara kalau mentoring, nah mentor ini adalah orang yang sudah sukses dan dia menduplikatkan dirinya. Gitu. Oke, jadi contohnya nih, ya Maradona nih Coach. Dia kan udah sukses, sudah terbukti dia menjadi seorang pemain sepak bola yang mendunia. Tahu siapa lagi nih Coach ya kalau yang pemain hebat yang sangat legendaris gitu ya? Kalau mungkin kita ngomong Maradona pastinya Pele nih Coach. Pele dan Maradona. Messi dan Ronaldo-nya zaman dulu lah. Zaman dulu. Tapi berbeda era. Iya. Pele duluan, Maradona. Kalau Messi dan Ronaldo ini kan satu ini. Zaman sekarang lah gitu sekarang. Ya. Dan satu era. Dan satu era. Ya. Berikutnya bisa nggak dia melahirkan Maradona berikutnya? Bisa tentunya. Dengan mentoring. Dengan mentoring tadi. Ya. Mungkin saya dulu pernah baca satu buku ya tentang mentoring ini. Ya. Mungkin si bapaknya ini pemain atlet olahraga terkenal juga, dan anaknya itu di lifetime mentoring sama bapaknya ini, dan ya anaknya luar biasa hebatnya gitu. Dan bahkan di dunia nyata pun ada di event-event olahraga seperti itu yang bapaknya juga atlet yang hebat, kemudian semua ilmunya bukan hanya ilmu ya, bahkan pengalaman si bapak ini ya, di mana dia kegagalan di sini, selah-selahnya itu diturunkan ke anaknya. Bahkan nggak heran kalau anaknya nanti bisa lebih hebat dari bapaknya ini, Coach. Betul banget. Seperti itu. Betul banget. Sehingga memang syarat menjadi seorang mentor ini memang harus terbukti sukses hanya di bidang yang mereka kuasai tadi. Jadi nggak boleh kalau Maradona mementoring Anda bisnis gitu ya, karena dia sendiri gagal dalam bisnis gitu ya. Ya, atau Deddy Corbuzier gitu ya mementoring Anda dari pernikahan gitu ya. Dia sendiri gagal dalam pernikahannya gitu ya. Iya, tapi kalau dia mementoring menjadi artis, menjadi magician, iya, Anda akan menjadi sehebat bahkan melebihi kehebatan dari Master Deddy Corbuzier. Nah, beda dengan coaching ya. Coaching ini sebenarnya tidak mesti harus orang yang sukses. Karena dia hanya pelatih yang memaksa Anda gitu. Jadi Anda siap-siap nanti akan dipaksa gitu ya. Bolak-balik nanti adminnya IEC akan menagih ini ya. Oke, Pak, Ibu mana gitu ya, PR-nya ayo dikumpul gitu ya. Dimotivasi, bahkan sedikit-sedikit mungkin agak dicubit sedikit gitu ya. Benar banget, Coach. Jadi kita memang nggak bosan-bosannya, dan memang komitmen kita juga kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu
nggak perlu takut sebenarnya, nggak perlu kepikiran nanti saya dipaksa nih di IEC. Dipaksa untuk sukses gitu ya coach. Gitu. Dipaksa untuk sukses dan tinggal Bapak Ibunya nih komitmennya juga yang tinggal ditingkatkan gitu. Ya, kita juga mengerti Bapak Ibu bukan orang yang santai-santai, ya. Punya kewajiban sendiri yang lain-lain, tapi ya tetap kita akan tagih dan Bapak Ibu punya kewajiban itu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Betul. Gitu. Karena sebenarnya kalau boleh jujur kami ya nggak nyari uang sebenarnya ya. Bahkan uang yang didapat itu nggak seberapa gitu ya, bahkan sangat amat kecil gitu jika kita bandingkan dengan apa yang kami memiliki sekarang gitu. Tetapi ini lebih dari sekedar itu. Ya. Karena ini jujur saja ya coach ya, dulu kita sempat bicara bahwa ini salah satu impian kita. Benar. Bagaimana kita mengangkat banyak UMKM. Benar banget. Karena ketika kita bagikan uang nih sama UMKM, kita kasihkan bahkan pinjaman lunak, ya itu belum tentu menyelesaikan masalah. Ya. Karena masalah utama banyak pengusaha ini bukan uang ya coach ya. Betul. Apa itu coach? Tentunya semua berangkat dari mindset. Mindset yang tepat. Mindset yang tepat. Cara berpikirnya seperti apa. Cara eksekusinya ya coach. Cara berpikirnya ya. Nah, jadi itu dulu yang akan kita bahas di sesi-sesi awal mungkin ya di sesi setelah ini setelah orientasi ini kita breakdown satu-satu, dan bahkan kita lihat dari sisi psikologinya ya, teman-teman Bapak Ibu di sini seperti apa tipe orangnya. Jadi kebanyakan UMKM itu miss-nya mereka di situ. Jadi mereka sibuk punya usaha padahal coach potensial banget, sangat potensial. Tapi hanya ngejar untung. Itu sayang banget. Sayang banget. Betul. Banyak banget saya lihat UMKM yang seperti itu. Jadi ya ini memang impian kita tadi berdua ingin memajukanlah UMKM ini supaya mereka naik level lah. Dari UMKM bukan hanya kalau orang bilang itu not just a business gitu. More than just a business. Ya. Jadi memang UMKM rata-rata yang hanya mengejar profit, hanya mengejar untung, bisnisnya juga nggak gede-gede gitu ya. Iya, benar. Nggak gede-gede. Kita bandingkan dengan mereka yang menyelesaikan masalahnya konsumen. Iya, benar banget. Kita lihat dari yang UMKM bisa menjadi perusahaan raksasa. Ya ternyata di dalamnya itu ada sistem manajemennya. Sistem manajemen kalau kita lihat nanti, Bapak Ibu yang di level running nanti ya, itu akan lebih banyak mengurusin hal-hal yang bersifat manajemen yang bisa jadi itu nggak langsung mendatangkan omset itu coach. Benar. Ya, kayak kita menstandarisasi kualitas karyawan kita, kita mengukur produktivitas mereka, itu kan nggak langsung mendatangkan omset. Tapi akibatnya apa? Ketika Anda memiliki sistem, barang yang Anda jual tadi standar. Cita rasanya sama. Coach ya. Mau diproduksi dengan skala rumahan atau diproduksi secara massal, ya maka rasanya sama, kualitasnya sama. Pelayanan jasanya sama. Mau 1 cabang, 2 cabang, 100 cabang, pelayanan jasanya sama. Kemudian karyawannya nggak turnover-nya nggak tinggi. Karyawannya nggak bolak-balik keluar masuk gitu ya. Akhirnya Anda cuma capek ngurusin itu aja gitu ya. Terus ngeluh, aduh orang sekitar sini nih susah cari SDM gitu ya. Padahal kendalanya di yang lain, bukan di orang yang di sekitar situnya. Bisa jadi kendalanya di Anda gitu. Benar. Nah itu akan kita coba nanti akan lihat bisnis Anda dari helikopter view. Sekali lagi inilah perbedaannya dari namanya coaching. Tadi, dibina. Ya. Nah yang terakhir ya coach ya, kalau consulting, kan sering kita dengar konsultan bisnis. Konsultan bisnis. Consulting ya, dia memberikan konsultasi. Jasa yang mereka berikan adalah saran. Dan Bapak Ibu boleh mengambil saran ini dan juga boleh menolaknya. Tapi saran ini tentunya bukan hasil sekedar omong kosong. Mereka memberinya itu berdasarkan analisa yang tajam. Gitu. Sehingga dengan analisa, dengan perhitungan yang cermat, lahirlah sebuah saran yang ini bisa memajukan bisnis Anda. Nah, beda dengan coaching sekali lagi, kami hanya mengarahkan, sekali lagi
arahkan. Karena Anda yang tahu bisnis Anda, Bapak Ibu. Iya. Anda yang tahu kekuatan atau power dari yang Anda miliki, dana yang Anda miliki, tim yang Anda miliki. Nah, kami hanya memberikan sekali lagi challenge. Semakin Anda memakan challenge ini, ya semakin Andanya akan sukses nantinya ya Coach ya. Iya. Berkembang lah. Iya. Dan pastinya mengikuti challenge ini ya nggak enak gitu ya Coach ya. Ya kita terpaksa keluar dari zona nyaman gitu ya. Ya mungkin jam tidur kita yang dikurangi gitu ya. Ya itu udah bagian dari konsekuensi. Betul. Tapi selalu pikirkanlah efeknya dari ini. Efek dari challenge ini. Efek dari challenge. Efek dari apa yang, kalau saya sih biasanya selalu seperti ini sih, Coach. Ya namanya di challenge itu kan nggak enak ya. Iya. Tapi balik lagi ke pembahasan kita awal tadi, impian kita itu harus melewati ini, gitu. Sebesar apa sih impian kita kok sampai kita rela melakukan itu? Benar banget. Nah, dan memang kalau ya wajar ya, kita manusia, kita capek, kita lelah, satu hari kadang kita mungkin mood kita hilang, itu hal yang normal. Tapi hal yang normal. Ingat lagi, ya ketika hari itu berlalu, besok bangun dengan semangat yang baru lagi. Yes, betul banget. Ingat lagi impian Anda, makanya itu tadi divisualisasikan, ditempel di tempat yang Anda selalu lihat. Yes. Gitu. Mungkin Anda sering buka kulkas, di depan kulkas pun nggak masalah gitu. Yes. Atau di kamar mandi ya bahkan. Ya. Iya. Dan ini diulang-ulang. Jadi memang ya ketika Anda ingin sukses ini Bapak Ibu, musuh utama kesuksesan adalah zona nyaman. Ya. Selalu. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang sukses, tapi kenapa suksesnya tidak bertahan lama? Mungkin dia artis ya Coach ya? Atau mungkin dia atlet, mungkin dia pengusaha. Iya, sekali lagi mereka terjebak di zona nyaman. Ini zona nyaman. Kadang-kadang zona nyaman ini bukan berarti benar-benar nyaman, bukan berarti. Bukan berarti Anda sudah punya penghasilan puluhan juta terus Anda tidur-tiduran, bukan berarti Anda punya keluarga yang adem ayem, semuanya stabil, Anda bisa makan 3 kali sehari, bisa liburan ke luar negeri, itu namanya zona nyaman, bukan. Tapi zona nyaman itu seringkali kemalasan-kemalasan yang kita pupuk gitu ya, Coach. Iya, benar banget. Misalnya ya terjebak rutinitas mungkin. Iya, terjebak rutinitas. Ya, Bapak Ibu pengusaha ini ya udah biasa ya kayak kita bilang tadi UMKM. Ya dia udah biasa, dia udah punya omset yang lumayan setiap harinya. Benar. Nah, jadinya nggak pengen maju lagi gitu, nggak pengen punya 2 cabang, nggak pengen ini, nggak pengen maju lah pokoknya. Jadi, ya udah yang penting saya di sini, hidup saya UMKM ini kan maju ya, kaya ya, bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya ini itu, gitu. Tapi cukup di situ dia pikir, udah ini yang dia cari. Seandainya dia beranikan diri aja, ingin maju keluar dari zona nyaman yang sekali lagi keluar dari zona nyaman, benar. Seperti distandarkan semua ininya, katakanlah jualannya martabak mungkin ya, misalnya. Benar. Distandarisasi martabaknya, ya panggil orang lain, diturunkan ilmunya, jadi dia nggak perlu 24 jam di situ 24 jam di situ, dan dia fokus ke buka cabang yang berikutnya. Gitu. Kebanyakan permasalahan UMKM kita lihat seperti itu ya. Emang tidak semua, tapi kebanyakan mayoritas. Iya. Sehingga sekali lagi ya Bapak Ibu, di sini kita men-challenge Bapak Ibu untuk keluar dari zona nyaman tadi. Ya. Kadang-kadang zona nyaman itu belum berarti nyaman ya. Tetapi bisa jadi karena saya memang kepengen suka nongkrong gitu ya. Saya emang sukanya santai-santai begini sambil nonton Korea gitu ya. Anda bayangkan berapa waktu yang habis terbuang hanya sia-sia seperti itu. Baik Coach, mungkin kita akan lanjut kepada pembahasan dari masing-masing dream Bapak Ibu nih. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah memiliki dream yang kuat dan layak untuk diperjuangkan, begitu ya Coach ya? Nah, oke, kita baca nih komen masih dari Ibu Siti Rodia. Alhamdulillah, malah saya pribadi senang Coach ditagih-tagih, jadi saya nggak lalai. Oh iya benar ya. Iya, saya sendiri pun seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya membangun bisnis dulu ya, ketika masih muda ya, namanya anak muda, darah muda begitu ya, yang berapi-api. Yang idealisme tapi nggak tahu dibawa kemana idealismenya gitu ya.
yang semangat juga. Iya. Iya. Iya, baik. Luar biasa ya. Nah, baik, kita persilakan nih Bapak Ibu, siapa yang ingin kita bedah ya untuk oke, perlu ada trigger. Wah, dari Bapak Adli, perlu ada trigger dan remember seperti halnya Bapak Ibu juga admin AIS. Iya, benar banget ya. Iya. Baik, jadi pembahasan kita malam hari ini adalah kita akan membreakdown ya dari goal Bapak Ibu masing-masing ini ya. Yang mana nantinya kita akan membina atau membantu Bapak Ibu ya. Itu langkah pertamanya adalah mengetahui karakter Bapak Ibu masing-masing melalui Stephen gitu ya. Baik, saya akan jelaskan ya dengan screen share ya. Sekali lagi kita screen share ya. Oke, silakan Bapak Ibu bagi ada yang ingin kita bedah apakah dream-nya sudah benar, apakah goal setting-nya sudah benar ya. Kalau kemarin yang masih keliru yang mana ya ini ya Coach? Yang masih keliru kemarin itu ada, saya nyontek bentar ya. Iya, kita lihat. Ini ada Ibu Nini Rahayu. Ibu Nini Rahayu. Ibunya ikut malam hari ini? Ibu Nini ada? Belum ya. Belum ada. Baik. Atau yang lain di sini ada Umi Riri, Bapak Weli, Bu Fajar. Iya. Kayaknya berhalangan hadir. Berhalangan semua. Baik, nanti mungkin akan langsung ditagih oleh admin kami ya. Baik. Kita akan membahas ini, Coach. Ya. Jadi, bagaimana sih nanti akan belajar ya? Bagaimana how ya to learn ya in IEC ya, at IEC ya. Nah, ya benar nggak sih ini? Ya. Bahasa Inggris saya juga ya seperti itulah. Oke. Jadi bagaimana Bapak Ibu akan belajar di IEC? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan kami kirimkan materi, ya, materi pelajaran gitu ya, atau materi training, ya. Ini dari sumber-sumber yang lain, gitu ya, dari YouTube, ya. Jadi kami sebenarnya tidak memberikan training secara spesifik. Bapak Ibu boleh ikut dari mana aja. Kami hanya memberikan sumber yang relevan. Nah, tapi kerjaan kami akan di sini nih, ya, akan menagih pemahaman Bapak Ibu. Benar. Iya. Pemahamannya udah sampai di mana? Ya. Setelah pemahamannya, bagaimana actionnya nanti? Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu masih kurang paham, dicari lagi nih, ya Coach ya, di YouTube, ya silahkan. Iya. Bapak Ibu ikut yang berbayar gitu ya, misalnya yang di luar sana, mau ikut FB Ads, silahkan. Mau ikut yang branding, silahkan. Karena jangan melulu harus nunggu kami yang membahas gitu ya. Kami di sini hanya memandu dan menagih Bapak Ibu semuanya. Setelah Bapak Ibu mendapatkan materi training, ya nantinya oke, saya mohon maaf ini saya terlangkau ini ya Coach ya. Jadi ini sebenarnya poin kedua nih. Ya, karena poin pertama Bapak Ibu harus tes Stephen dulu. Iya, itu benar. dia. Tes Stephen. Iya, tes Stephen. Coba malam hari ini kita tes ya Bapak Ibu. Siapa yang sudah tes Stephen? Ya, silakan di komen ya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu tes Stephen, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar penjelasan saya di video masa orientasi ya Coach ya. Oke, ini ada hadir. Oke, ini ya Coach Rido ya. Luar biasa. Iya, ikut menyaksikan juga ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, ya, ketika nanti Bapak Ibu sudah tes Stephen sekali lagi, ya. Muhammad Adli, Coach, kalau bukan tes Stephen tapi mirip-mirip gimana? Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak mesti tes Stephen juga sih. Cuman yang kami temukan sejauh ini, tes Stephen ini yang sampai 97% keakuratannya. Tapi Pak, misalnya ya, saya punya MBTI gitu ya. Tesnya kemarin MBTI, Myers-Briggs Type of Indicator gitu ya. Atau DISC. Iya nggak apa-apa, dipakai aja gitu ya. Tujuannya sebenarnya kami ingin membantu Bapak Ibu untuk berbisnis sesuai dengan passion gitu Coach ya. Oke, kita lihat bagaimana nih belum. Siti belum.
Saya sudah mencari-cari tes fit, cuma nggak tahu caranya, Coach. Ada aplikasi, cuman dari HP saya kurang paham. Oke, Bob. Ini nanti Ibu Siti tinggal di mana ya? Bisa dijapri ke kita. Kita coba akan cari rekom ya, Coach ya. Coach, iya benar Coach. Nanti akan kita coba carikan lembaga-lembaga yang mengadakan tes fit itu. Iya, di kota masing-masing. Di kota masing-masing kita akan coba bantu. Dan mungkin bisa tes di sana, hasilnya mungkin dibacakan di sana juga. Yes. Nanti kita hasilnya aja dan kita akan menentukan banyak hal lah dari passion itu ya, Coach. Yes, benar. Ya, itu tadi salah satunya adalah passion Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu akan memfokuskan bisnisnya ke arah mana? Ya. Pekanbaru, Coach. Wah, di Pekanbaru sama kita aja. Dengan CD bisa langsung ya. Iya, sama saya aja. Kirain di mana gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menemukan passion-nya, nah ini akan enak nanti ya Coach ya. Benar. Nah, kita tinggal mengarahkan sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu. Style mungkin ya. Iya, style. Gaya kita. Style bisnis gitu. Kemudian bagaimana cara kita mensiasati kelemahan kita. Iya. Ya, siasati kelemahan dan bagaimana kita mengoptimalkan kelebihan. Benar. Gitu. Ya, kelebihan. Misalnya. Bapak Ibu, contoh saja. Nah, di sini ya. Bapak Ibu sekarang jualan. Nah, jualan. Hanya dari sekedar jualan. Misalnya nih kita permisalkan jualan apa nih ya Coach ya? Baju misalnya, daster gitu ya. Oke, misalnya kita buat di sini Bapak Ibu jualan daster. Berbeda tipe Steven akan berbeda juga nanti stylenya. Nah, ini dia kata kuncinya. Style jualannya ya. Jika seorang itu adalah tipe sensing, ya tipe sensing ini saya rubah warnanya ya. Jadi sensing, thinking gitu ya, feeling ini warna hijau gitu ya, dan intuiting. Nah, intuiting ya, dan kemudian terakhir adalah insting gitu ya, insting yang di tengah. Baik. Saya bahas satu persatu. Jika Bapak Ibu ini jualan daster ya. Bapak Ibu seorang sensing, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah ngegas itu di bagian jualannya, terutama main volume, gitu, ya, main volume. Jadi biar untungnya kecil, tapi volumenya besar. Nah, ya, dan ciri khas orang orang sensing ini juga tipe ATM ini Coach, amati, tiru, modifikasi. Yes, jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek harus mencari formulanya gitu ya Coach ya, riset modelnya lagi, ditiru aja. Benar. Apa yang lagi musim itu yang dikerjain gitu ya Coach ya. Dan memang tipe-tipe sensing ini tipe yang action langsung di lapangan. Jadi Anda kalau buka bisnis, Anda juga ikut terlibat di sana. Eksekutor lah ya. Eksekutor. Berbeda lagi dengan yang feeling nih, yang mirip-mirip Coach Iksan nih. Oh, Coach Iksan ini feeling ya. Mirip ya, memang saya banget. Oh iya, iya benar. Kalau tipe feeling itu tipe yang seperti apa itu Coach? Feeling ini mungkin main perasaan. Iya, perasaan. Hati ke hati. Ya. Berarti jualannya dari hati ke hati juga itu Coach. Iya, berarti membina hubungan dengan konsumennya juga dari hati ke hati. Betul. Itu Coach ya. Sehingga konsumen itu terasa dekat. Betul. Terasa bagian dari komunitas itu. Jadi ketika Bapak Ibu jualan daster gitu ya, komunitas itu justru yang membuat orang nyaman gitu. Betul. Bukan bajunya sebenarnya ya. Iya. Nah, terus tipe feeling tipe yang seperti apa lagi nih Coach? Mungkin kalau kita feeling ya, itu lebih ke apa ya? Kalau kasarnya banyak ngomong sih sebenarnya. Cuman saya agak berat mengakuinya ya. Makanya mencari-cari kata yang sepadan gitu. Benar banget. Ya, jadi memang mungkin bisa dibilang apa ya, banyak ya komunikasi. Komunikasi gitu. Komunikasinya makin
makin kita olah, ya kan, bisa upselling, cross-selling, dan bisa di-maintain customer-nya. Bisa di-maintain. Bukan hanya tadinya beli daster doang, ya. Tapi ikutan beli yang mungkin barang-barang lain gitu. Ya, misal daster mungkin ada bawahannya misalnya mungkin, atau aksesorisnya, sheet mask mungkin kan ibu-ibu kan biasanya itu kan suka duster, bener banget, masker, terus skincare seperti itu. Nah sehingga memang jago komunikasi dan jago memprovokasi. Iya, benar. Jadi orang terikut gitu ya. Nah beda lagi dengan stylenya seorang intuiting ini coach ya. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa, aduh ngapain ambil untung banyak, ngapain jualan banyak, yang penting satu aja tapi powerful gitu. Jumlahnya sedikit tapi sekali ambil untung gede. Nah inilah orang-orang yang bermain di wilayah margin. Ya. Jadi berbeda lagi kalau orang orang sensing tadi, mungkin kualitasnya kualitas bawah gitu atau bahkan menengah. Tapi kalau yang intuiting ini memang marginnya gede karena kualitasnya kualitas atas. Orang yang perfeksionis. Kalau jualan itu ya barangnya itu mau yang berkelas. Kalau yang nggak berkelas, yang best of the best. Jadi dia juga puas. Dia jualin puas, yang pakai puas gitu. Mungkin dasternya bisa dipakai ke mall. Mungkin saking bagusnya. Saking bagus. Kan sempet tren ya. Orang berpiyama gitu ke mall gitu. Bener ya. Terus kualitas bahannya juga dicuci atau di apa itu nggak luntur-luntur gitu ya. Bener nyaman ya mungkin. Daster ini kan pakaian di rumah ya, mungkin untuk kerja enak, masak juga enak, gitu. Bener banget. Bener premium lah kalau kita. Premium. Jadi itu tujuan dari seorang intuiting. Sehingga style bisnisnya kalau kita mundur sedikit ini ya coach ya, bagaimana Bapak Ibu akan learn di IEC, akan belajar di IEC, ya ini akan sangat berpengaruh nih. Nanti lagi-lagi kita akan bicara Steven-nya Bapak Ibu, lagi-lagi keputusan Bapak Ibu itu akan menyesuaikan dari hasilnya, dari posisi Bapak Ibu ada di mana. Gitu. Jadi bahkan poin nomor 2 ini nanti akan berpengaruh nih. Materi yang Bapak Ibu dengarkan, itu pemahamannya juga sesuai dengan tipenya Bapak Ibu juga. Action-nya juga akan sesuai dengan Bapak Ibu juga. Ya materinya tuh seperti apa ya Coach Iksan ya. Misalnya itu kan tentang bisnis model gitu ya. Bisnis model gitu ya, atau tentang branding misalnya kan ya coach ya. Benar. Nah ini branding itu ya branding sesuai dengan yang si sensing tadi ya coach ya. Iya, brandingnya sesuai dengan yang si feeling tadi. Nah terakhir ya orang yang thinking gitu ya, thinking adalah orang yang memang dia jago planning. Jadi bahkan saking jagonya planning ini coach, kurang actionnya gitu ya. Terlalu banyak ke plan gitu ya. Wacana forever ya. Wacana forever. Tapi sebenarnya kelebihan dari thinking ini adalah orang yang systemizing. Ya, jadi usaha dia ini walaupun lambat, ya tapi gerakannya itu nggak gegabah dia coach. Sekali melangkah itu luar biasa. Karena sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Gitu ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu ada di sini salah satunya begitu ya, mungkin sensing atau thinking atau intuiting gitu ya. Ya nanti kan kita bahas di grupnya masing-masing karena setelah ini ya coach ya, ini akan disebar di kelas masing-masing sesuai dengan pilihan Bapak Ibu ya. Jadi ada yang di pre-starting, di starting dan di running ya. Dan sehingga orang-orang ini ya dari yang thinking, sensing, intuiting dan feeling ya setelah mendapatkan materi ini, nantinya Bapak Ibu, kami akan memberikan ya ujiannya tadi gitu ya. Dan ujiannya ini bukan berupa soal gitu ya coach ya, tapi bagaimana melengkapi checkpoint ya coach ya. Maksudnya checkpoint apa? Nah coba kita buka, kita review lagi ya coach ya. Ini ya masa orientasi ini ya. Nah ini kan ada kurikulumnya. Ya. Saya mulai dari yang di pre-starting ya, checkpointnya ya ini tadi ya mindset Bapak Ibu sudah sampai di mana, apakah sudah benar-benar bermindset pengusaha gitu ya, apakah passionnya sudah dapat atau belum gitu ya, bagaimana manajemen dirinya gitu ya coach ya, ya apakah motivasinya sudah konstan atau masih naik turun gitu ya. Nah checkpoint ini akan kami uji kan gitu ya.
Sehingga ketika Bapak Ibu naik kelas, waduh, itu luar biasa. Iya, ini adalah hasil dari kesungguhan dan kerja keras ya, dan izin Allah juga ya tentunya ya. Nah, tapi poinnya di sini adalah kita melewati satu tangga ya, tangga demi tangga, begitu ya Coach ya. Iya, begitu ya. Baik Bapak Ibu, ya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum? Oke, benar, Pekanbaru, ya benar, baik saya baru buka chatnya. Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan ya sebelum nantinya Bapak Ibu setelah sesi ini, sekali lagi kita akan pecah Bapak Ibu dari yang grup masa orientasi akan kita bagi ke levelnya masing-masing. Ya, sehingga nantinya ya kita akan memberikan materi sesuai kebutuhan Bapak Ibu juga dan kita akan tagih nantinya ya. Benar. Baik. Kalau mau nanyanya boleh di kolom chat atau mungkin langsung ngobrol aja sama kita, diaktifin mic-nya Bapak Ibu. Lebih enak mungkin kalau seperti itu kita diskusinya. Silahkan. Ini ada. Oh, belum Coach ya. Ridho, benar. Assalamualaikum Coach. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Coach. Ini kan kemarin kan saya daftarnya di starting ya. Tapi setelah saya lihat, saya baca, kok kayaknya saya di pre-starting gitu. Di pre-starting. Kenapa itu Ibu, kalau boleh tahu? Soalnya memang kalau untuk di starting kan katanya yang udah punya usaha kan. Iya, betul. Tapi saya usahanya ini bukan usaha dari produk saya sendiri, tapi masih kayak sejalan kayak distributor, jadi masih produk orang lain yang saya jalanin gitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita akan turunkan ya levelnya mulai dari pre-starting. Nah, kalau boleh tahu nih, di pre-starting juga sebenarnya poin utamanya adalah dropship ya. Dropship dan kemudian yang paling dasar sebenarnya pondasinya itu passion ya. Betul. Passion dan mindset. Dari Ibu sendiri, passion ini udah ketemu belum nih? Belum ya, berarti memang pas ya kita turunkan insya Allah ya. Menarik ya nantinya ya. Baik, insya Allah nggak apa-apa. Nanti tinggal dikabarin aja admin kita di sebelah ya, sudah ada gitu juga ikut turut mendengarkan ya. Nah, sehingga nanti tinggal kita sesuaikan aja. Baik, mungkin begitu atau bagaimana nih kira-kira Ibu Siti? Oh ya, udah cukup itu aja, Coach. Baik. Oh, sedikit Bu, mungkin. Maaf nih Bu Siti, mungkin tadi kan tinggalnya di Pekanbaru ya. Mungkin bisa langsung tes Steven ya. Iya benar. Kita gitu. Bukannya saya mau ini. Iya. Cuman lebih cepat lebih baik sebenarnya. Iya, itu kayak slogan SBJK itu ya. Lebih cepat lebih baik. Gitu ya. Iya. Oh iya boleh. Iya. Jadi saya harus kemana? Nanti bisa ke kantor IEC juga boleh. Atau nanti dihubungin admin aja ya, karena alatnya itu di rumah bermain Bilal ya, di sekolahnya saya gitu ya. Jadi kebetulan kita punya yayasan sekolah gitu ya, dan bimbel di rumah bermain Bilal, nanti kita akan tesnya di sana. Oh iya, saya juga pernah dulu ke rumah bermain Bilal. Oh iya, Masya Allah. Anaknya sekolah di sana juga waktu itu? Bukan, dulu saya pernah melamar kerja di sana. Oh, Masya Allah. Iya. Sip lah kalau gitu ya. Nanti kita tunggu kabar berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama. Baik, mungkin karena sudah waktunya juga ini ya, Coach Iksan ya. Oke, waktu kita sudah habis ya, sehingga Bapak Ibu semuanya ya apa yang sudah mungkin kita bahas tadi ya Coach ya, bisa difahami. Jadi nantinya ketika ada yang nge-push Bapak Ibu, jangan kaget gitu ya. Ataupun ketika misalnya dikasih materi ini, kok materinya orang lain ya, misalnya Coach Denny Santoso misalnya gitu ya, atau Pak Jaya Setia Budi gitu ya, atau materi dari Mary Riana, atau materi dari Pak Tung Desem Waringin gitu ya, dari orang-orang hebat gitu ya. Karena memang ya nggak ada masalah kita belajar dari mereka. Dan juga bukan berarti mereka tidak bisa membimbing Bapak Ibu mereka keliru gitu. Enggak gitu. Waktunya mereka yang nggak ada gitu ya. Iya, jadi kita memang di sini saling melengkapi ya, Coach ya. Saling melengkapi. Kami sendiri memang membangun hubungan yang baik dengan para mentor-mentor dan master-master di luar sana ya, Coach ya. Dan kita juga belajar dari beliau-beliau itu ya, Coach. Bener. Kita juga belajar dari mereka. Yang nggak ada salahnya
Bapak Ibu juga ikut belajar dari mereka. Karena mungkin untuk beberapa hal mereka lebih pakar ya, Coach ya, dibanding kita. Gitu. Kita hanya membantu Bapak Ibu untuk merealisasikan teori yang mereka sampaikan. Benar. Jadi nggak hanya nonton aja, dan bahkan nontonnya pun kita arahkan yang mana dulu. Karena keseringan nih Coach, orang usaha, ya kan, tapi langkah-langkah susunannya pun salah gitu. Ya kan, harusnya belajar dulu passionnya mereka apa, ini ujuk-ujuk ya kan langsung jualan aja gitu kan, nggak tahu apa-apa, ujuk-ujuk jualan nggak laku, wah pasang FB Ads, ikut training FB Ads. Nah, padahal belum tentu itu yang jadi permasalahannya. Gitu. Betul banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nantinya ya ini seperti sekolah memang ya Coach. Benar. Ya. Dimana ketika kita kuliah atau sekolah gitu ya Bapak Ibu, enggak mesti kan gurunya yang mengarang bukunya ya. Betul. Iya. Betul. Tapi guru itu bertanggung jawab bagaimana membimbing Bapak Ibu untuk sukses. Ya, jadi nantinya kita akan berikan tema-tema. Ya, Bapak Ibu boleh mencari di sumber yang lain gitu. Kayak kita kuliah kan kita mencari buku dengan sumber yang lain boleh, tapi satu tema. Iya. Bahkan ke dosen yang lain pun boleh. Ya, ke dosen yang lain juga boleh. Tapi tetap satu tema, satu pokok bahasan. Baik, ini ada Coach, apakah buku yang bagus untuk memperbaiki mindset bisnis? Yes, nanti termasuk kita akan merekomendasikan judul buku. Bahkan nantinya kita akan mengupas isi bukunya. Iya. Gitu. Buku istilahnya. Bedah buku. Bar buku itu apa ya? Bedah buku bareng apa? Ya, bedah buku bareng. Ya, semacam itu saya lupa. Iya. Bareng-bareng bedah buku. Bareng-bareng buku, iya. Bareng-bareng bedah buku. Bareng-bareng bedah buku. Nantinya kita akan berikan. Dan itu ini salah satu apa ya kalau kita katakan challenge, yaitu membangun habit dalam membaca buku. Ya. Bapak Ibu, mungkin kita pernah dengar bahwa orang sukses itu bersahabat dengan buku. Tapi faktanya ini Anda dengerin baik-baik. Faktanya CEO kelas dunia itu mereka membaca buku rata-rata itu 50 sampai 60 buku per tahun. 60 buku per tahun. Berarti kalau dibagi 10 aja, satu tahun itu udah 10 bulan ya. Mungkin karena terpotong lebaran dan liburan yang lain-lain gitu ya. Ya, itu masih 6 buku ya, per bulan ya. Kalau 6 buku per bulan berarti seminggu itu lebih dari 2 buku, 1,5 buku. Seminggu loh. Seminggu. Itu makanya mereka jadi orang-orang hebat. Ya. Makanya kalau kita lihat mereka yang bahkan menginspirasi dunia, memimpin dunia ini. Ya, jadi memang kerja keras nggak membohongi hasil. Ya. Baik, mungkin begitu dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi lebih kurang ya Bapak Ibu sudah memahami apa dan bagaimana belajar di IEC. Iya, ya. Benar. Nah, nantinya jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke admin kami. Ya, atau ke coach yang lain juga ya. Tugasnya kami di sini adalah membimbing, dan nantinya Bapak Ibu juga sudah tergabung ya di grup all member yang nantinya Bapak Ibu akan belajar bagaimana marketing ya. Bagaimana marketing online, bagaimana membuat konten. Kita ada praktikum selling di sana ya. Dan di masing-masing grup nanti ada pembahasannya sesuai dengan apa yang sudah kami kirimkan. Baik, begitu dulu kami undur diri Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika banyak salah ya. Ya. Sama-sama, saya juga jika ada yang kurang berkenan ya, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, pembahasan yang lain. Yes. Ya, mungkin kalau ketemu saya nanti di kelas pre-starting ya, kalau dengan Coach Didi mungkin hampir di semua kelas ada Coach Didi. Untuk yang di kelas starting dengan Coach Rido juga. Beliau juga ikut hadir nih malam ini ya. Mengikuti sesi live, menonton ya. Yes, betul. Oke, begitu dulu dari kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.